Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, sesuai dengan janji saya akan membahas 10 soal pilihan ganda yang kalian jawab di minggu lalu tentang anggaran penjualan. Baik, mungkin saya mulai aja ya. Untuk soal pertama, anggaran penjualan suatu perusahaan berisikan informasi tentang apa saja. Nah, di sini tentunya kalian harus mengetahui dulu format dari sebuah anggaran penjualan itu bagaimana. Yang pertama adalah, sama seperti kalian membuat laporan keuangan, biasanya di bagian atasnya itu adalah nama perusahaannya apa. Nah, ini misalnya PT ABC, kemudian di bawahnya nama anggarannya, anggaran penjualan, kemudian di bawahnya ini periode. Periodenya di sini saya bikinnya bulan misalnya. Tapi kalau misalkan dalam tahunan ini juga bisa. Misalnya anggaran penjualan tahun 2021. Tapi nanti datanya bisa dalam bentuk bulanan dari Januari sampai dengan Desember. Nah, ini berhubung saya bikinnya dalam bulanan, bulan Januari 2021, maka untuk format kolomnya ini setidaknya ada 4 kolom ini ya. Jadi yang pertama nama atau jenis barangnya dulu. Misalnya kalau misalkan cuman satu jenis barang, mungkin tidak masalah, tidak ada nama jenis barangnya. Langsung ke jumlah unit dan harga sama totalnya. Tapi kalau misalkan dia barangnya lebih dari satu macam, nah maka dibikin saja kolom yang pertama di sini nama atau jenis barangnya. Ada barang A, barang B, barang C, dan seterusnya. Lalu kolom yang kedua adalah jumlah unit penjualannya. Jumlah unitnya, berapa unit yang mau dijual. Lalu kolom ketiga adalah harganya. Harga jual per unitnya tadi. Sehingga totalnya di sini jumlah unitnya dikalikan dengan harga jual per unitnya. Nanti berapa A, B, dan C, dan seterusnya tadi nanti dijumlahkan saja, ditotalkan. Nah, untuk pertanyaannya, anggaran penjualan suatu perusahaan berisikan informasi tentang perkiraan A. Jumlah unit barang atau jasa yang akan dijual dalam suatu periode anggaran. Jumlah unit barangnya benar, tapi kalau bicara anggaran penjualan, maka harus ada jumlah unit dan juga harganya. Jadi kurang tepat ya yang A. Terus yang B, harga jual barang dan jasa. Harga jual barang dan jasa. Kalau cuman harga jualnya saja, itu juga tidak bisa menentukan total penjualannya, karena harus tahu jumlah unit barangnya. Kemudian yang C, jumlah unit barang atau jasa yang akan dijual, sekaligus harga jual dalam suatu periode anggaran. Nah, berarti yang benar yang C ya. Ada jumlah unitnya, ada harga jualnya. Kemudian soal nomor 2, sumber informasi untuk menyusun anggaran penjualan adalah angka penjualan periode sebelumnya yang A. Nah, ini dasar kita menyusun anggaran itu adalah berdasar dari data periode sebelumnya. Benar ini yang A. Jadi contoh misalnya penjualan tahun 2020 ada 100.000. Kemudian di tahun 2021 dianggarkan misalnya naik 10%. Nah, kalau ada kenaikan 10%, artinya cari dulu 10% dari yang sebelumnya ini, periode sebelumnya. Berarti 10.000 kenaikannya, makanya di sini 110.000. Berarti yang A benar. Terus yang B, pendapat dari tenaga penjual akan jumlah penjualan yang dapat mereka capai. Jadi ini target penjualan. Biasanya kalau di perusahaan bagian penjualan ini mereka punya target. Nah, dasar menyusun anggaran penjualan berdasarkan target penjualan para tenaga penjual ini. Berarti juga bisa dipakai yang B. Lalu yang C, analisis tren atas penjualan periode-periode sebelumnya. Ya, paling tidak ini ada 5 tahun data periode sebelumnya. Misalnya dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Analisa tren itu artinya nanti menghitung perubahan dari tahun ke tahun. Misalnya ini dari 2020 ke 2021 10% perubahannya.
dari 2019 ke 2020 itu berapa persen misalnya. Nah, itu tren namanya. Cuman rata-rata kalau analisa tren itu dari 5 tahun lebih ya, 5 tahun sebelumnya. Jadi analisa tren itu ada kecenderungan terjadi kenaikan atau terjadi penurunan. Nah, karena itu dasar kita menganggarkan. Kalau misalkan selama bertahun-tahun terjadi penurunan, kemungkinan tahun depan dianggarkannya juga bisa diturunkan. Kalau dari tahun ke tahun trennya adalah terjadi kenaikan, maka tahun depannya kita bikin anggarannya ya dinaikkan. Jadi A, B, dan C ini semuanya benar, maka jawabannya adalah D. Lalu yang ketiga, jika penjualan pada bulan Agustus 2008 adalah 1 juta, dan pertumbuhan penjualan setiap bulan adalah 10%. Nah, kalau kayak gini, artinya dari bulan Agustus ke September tumbuh 10%, naik 10%. Dari September ke Oktober tumbuhnya juga 10%, naiknya 10%. Jadi kalau dibikinnya kayak gini, Agustus 1 juta, pertumbuhannya tadi 10%, bulan September artinya naik 10% pertumbuhannya tadi, 10% dari sejuta 100.000 ya. Nah, ini artinya di bulan September adalah penjualan sebelumnya di bulan Agustus 1 juta ditambah dengan kenaikannya 10% dari penjualan sebelumnya tadi. Kayak gini. Nah, 1.100.000. Kemudian di bulan Oktober yang ditanyakan Oktober nih, maka penjualan bulan Oktober diperkirakan seberapa besar? Nah, bulan Oktober karena tadi pertumbuhannya setiap bulan adalah 10%, maka di bulan September sebelumnya 1.100.000 terjadi kenaikan 10%, 10% dikalikan dengan 1.100.000 ini. Nah, 1.210.000. Jadi yang nomor 3 jawabannya adalah B. Kemudian nomor 4, jika jumlah produk yang akan dijual perkiraan sebesar 1.000 unit dan harga jual sebesar Rp1.000 per unitnya, maka penjualannya adalah, ini berarti tinggal kita kalikan saja. Jumlah unitnya 1.000 unit, harga jualnya 1.000, berarti 1 juta ya. Nih, 1 juta B berarti. Kemudian nomor 5. Nomor 5, berikut ini adalah data tentang tingkat penjualan PT Cerdas Cendekia untuk 3 bulan terakhir, 2008. Oktober, November, Desember, 1.000, 1.500, 1.400. Jika manajemen PT Cendekia menggunakan metode rata-rata bergerak selama 3 bulan, artinya metode rata-rata, untuk memprediksi tingkat penjualan untuk suatu bulan, maka perkiraan tingkat penjualan di bulan Januari 2009 berapa? Berarti Oktober 2008 1.000, November 2008 1.500 unit, Desember 2008 1.400. Berapa Januari 2019? Nah, ini yang ditanyakan nih. Maka jawabannya adalah karena tadi menggunakan sistem rata-rata, artinya ini bulan Oktober rata-rata selama 3 bulan. Jadi Oktober, November, Desember. 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelum bulan Januari. Jadi Oktober, November, Desember. Yang bulan Oktober 1.000 ditambah bulan November 1.500 ditambah dengan Desember 1.400. Rata-rata berarti habis ditambahkan dibagi 3. Karena 3 bulan. Berarti 1.300. Maka jawabannya Januari 2009 1.300. A ya jawabannya. Kemudian nomor 6. Nomor 6
Dengan menggunakan data dan jawaban dari soal nomor 3, penjualan untuk bulan Februari 2009 adalah, nah ini kalau datanya berdasarkan soal nomor 5 maksudnya ya. Nah, di sini 3 bulan sebelumnya dari bulan Februari. Yang ditanyakan Februari, berarti 3 bulan sebelumnya Januari, Desember, November. November 2008, Desember 2008, Januari 2009. Tadi November 2008 ada 1.500, Desembernya 1.400, Januari 2009 yang kita hitung yang tadi, yang nomor 5, 1.300. Maka di bulan Februari sama kayak tadi, 1.500 ditambah 1.400 ditambah dengan 1.300 bagi 3. Jawabannya adalah 1.400. Tidak ada jawaban yang benar. Berarti ini salah, 1.300 enggak, 1.000 enggak, 1.250 juga enggak. Ya, pasti. Berarti tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya D. Karena harusnya 1.400. Lalu nomor 7. Hubungan antara penjualan dengan beban iklan untuk PT ABC adalah sebagai berikut. Penjualan sama dengan Rp100.000 ditambah dengan 1,5 kali biaya iklan. Artinya, kalau diketahui biaya iklannya berapa, itu dikalikan dulu 1,5, baru ditambah dengan 100.000. Persamaannya begini. Jika perusahaan ABC menargetkan pengeluaran biaya iklan untuk tahun depan adalah 50.000, maka penjualan PT ABC berapa? Tentunya menggunakan persamaan ini tadi. Tadi persamaannya penjualan sama dengan Rp100.000 ditambah dengan 1,5 biaya iklan. Target biaya iklannya tadi 50.000, maka target penjualannya 100.000 tadi ditambah dengan 1,5 kali dari biaya iklannya. Berarti berapa? Adalah 100.000 ditambah 1,5 kali 50.000. Nah, 175.000. Rp175.000. Nomor 7 jawabannya tidak ada jawabannya. Berarti D jawabannya. Lanjut nomor 8. Jika penjualan PT ABC tahun 2007 sebesar 150 juta unit dan penjualan industri pada tahun yang sama adalah 1,5 miliar unit, maka pangsa pasar PT ABC tahun 2007 adalah sebesar. Nah, kalau bicara pangsa pasar itu artinya berapa persen si PT ABC ini menguasai penjualan industri. Jadi kalau penjualan industri, misalnya PT ABC ini bergerak di bidang industri kimia misalnya. Jadi penjualan industri ini adalah semua perusahaan industri kimia, macam-macam. Tapi dia sejenis. Nah, anggaplah PT ABC ini punya perusahaan-perusahaan pesaing. Nah, perusahaan pesaing dengan PT ABC ini disebut sebagai penjualan industri tadi, atau industrinya. Tapi penjualan PT ABC, kemudian ada penjualan perusahaan lain yang sejenis dengan PT ABC, maka itu disebut sebagai penjualan industri.
Maka pangsa pasar itu artinya seberapa persen sih PT ABC ini menguasai penjualan industri. Nah, jadi perhitungannya gini. Nomor 9 ya tadi. Bukan, nomor 8. Penjualan PT ABC 150 juta unit. Penjualan industrinya 1,5 miliar unit. Maka pangsa pasarnya berapa persen penjualan PT ABC ini terhadap penjualan industri? Berarti tinggal dibandingkan saja. 150 juta penjualan PT ABC dibandingkan dengan penjualan industrinya. 1,5 miliar unit. 10%. Berarti pangsa pasar PT ABC itu ada 10%. B ya jawabannya. Jawabannya B. Kemudian nomor 9. Jika pangsa pasar PT ABC di tahun 2010 sebesar 20%, ingat penguasaan pasar dari suatu perusahaan ini sebesar 20% dan penjualan industri untuk tahun 2010 itu sebesar 100 miliar rupiah. Maka nilai penjualan PT ABC di tahun 2010 adalah sama kayak tadi. Pangsa pasarnya 20%, penjualan industrinya 100 miliar. Berarti penjualannya tinggal dikalikan saja. 20% dikalikan dengan 100 miliar. 20 miliar. Jawabannya 20 miliar. 20 miliar apa ada pilihannya? Nomor 9. Iya, jawabannya C. Oke, terakhir nomor 10. Variabel yang dapat mempengaruhi tingkat penjualan perusahaan adalah variabel apa? Kalau yang namanya biaya variabel itu biaya yang berubah seiring dengan perubahan penjualan. Biasanya yang sangat mempengaruhi nilai penjualan ini berkaitan tentang promosinya. Nah, kalau promosi biasanya kalau kita mau meningkatkan penjualan, kadang perusahaan itu gencar melakukan promosi. Nah, promosi itu kaitannya dengan beban atau biaya iklan. Sedangkan gaji staf, penyusutan, listrik ini sifatnya tetap. Walaupun sebenarnya listrik ini ada komponen biaya variabelnya juga. Tapi yang paling mempengaruhi ke tingkat penjualan itu biasanya biaya iklan atau promosi. Karena semakin gencar iklannya, semakin tinggi biaya iklannya, biasanya penjualannya juga akan semakin meningkat. Atau kalau mau meningkatkan penjualan ya biaya iklannya juga harus diperbesar. Maka 10 itu jawabannya B. Biaya iklan ya. Biaya atau beban iklan. Atau beban promosi sama. Nah, baik, sudah 10 soal ya. Kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, bisa nanti kalian tanyakan di grup Telegram saja. Nanti kita sambung di grup saja. Mungkin sampai di sini video pembelajaran hari ini ya, karena sesuai dengan janji saya hanya membahas latihan soal yang kita bahas, yang kalian jawab di minggu yang lalu. Baik, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.